يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Sebanyak itu buat apa? Beli goreng. كتب عليكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahu azim, sadaqallahu nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair katsir pada saudara Syafi'i yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi menambah keberkahan dari acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya itu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Presiden Komunitas Hafiz Undusri Ustadz Luki Andriansyah. Pada Ustadz Luki, saya persilakan. Baik, syukran Kang Asep batas waktu dia yang berikan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah fil Quran, Ulah dinas, wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Dewan Pengawas Komunitas Hafiz Ansip, yaitu guru kita, Ustadz Muratul Soleh, yang pada kesempatan ini bisa menghadiri acara ya. Karena berujung narasumber, insya Allah kita akan menggali banyak yang dari beliau. Kemudian juga yang kami hormati Bunda Ismail Badi,
Alhamdulillah pada kesempatan malam ini juga bisa bergabung. Semoga Allah berikan kesehatan keberkahan untuk guru-guru kita di Dewan Pengawas. Ya, amin. Juga yang saya hormati rekan-rekan pengurus pusat komunitas host dan yang kami banggakan para member para relawan, semua pihak yang sudah bahu-membahu dalam mempersatukan komunitas kita yang kita cintai ini. Selamat pulang dari mata Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam yang insya Allah berbahagia, malam berkahan dikarenakan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu, bulan yang sudah kita nantikan. Yang semoga dengan perasaan kita, Allah berikan kita umur dan juga keberkahan sehingga kita bisa sampai pada bulan yang kita harapkan kedatangannya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, banyak fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Tapi sedikit saya spill mungkin ya dikit ya, untuk mengingatkan kita. Tapi nanti lebih jauh akan disampaikan oleh guru kita nanti Ustaz Batul Soleh ya. Di antara yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena di sana diturunkan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzii unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Juga yang kedua misalnya di bulan Ramadan kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Ya, para ulama menafsirkan dari hadis ini bahwa nanti di Ramadan ya kita akan menghadapi suatu kondisi yang kondusif. Kondisi di mana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan suasana yang lebih islami, religius, dikarenakan ya Allah sudah memberikan kepada kita suasana seperti itu, di mana ya kita bisa menjalankan puasa berbarengan ya seluruh umat Muslim ya di Ramadan itu di bulan berkahan eh, dalam satu waktu yang sama, kemudian di malam harinya kita bertaraweh, bertaruh dan sebagainya. Dan itu suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mengesampingkan ibadah di bulan Ramadan ini insya Allah. Kemudian pertemuan yang lain yang insya Allah kita ketahui bahwa ada hadis yang sering diucapkan oleh para ustadz atau para imam ya ketika ada kultum nih. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan di pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini juga semua jadi pemacu ya semangat kita bahwa di bulan Ramadan Allah akan memaafkan dosa kita dan kita harus memanfaatkan itu sama-sama mungkin karena karunia rahmat Allah di bulan itu demikian besar dan semoga dengan ketulusan hati kita dengan takwa kita dengan rasa rasa pengampunan kita kepada Allah akan ampuni kita sehingga nanti kelak nanti di akhir Ramadan kita menjadi hamba-hambanya yang Allah ampuni insya Allah amin. Kemudian juga di bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik di mana nanti hamba yang beruntung, hamba yang Allah pilih akan mendapatkan Lailatul Qadar dan banyak lagi keutamaan atau fadilah di bulan Ramadan. Dan dengan hal itu, teman-teman semua, bahwa kita selaku hamba, selaku umat Islam, selaku para pejuang dakwah ya terutama di sini harus bisa memaksimalkan kedatangan bulan Ramadan dengan apa? Tentu dengan ilmu. Karena bahwa ya kita tidak bisa menyia-nyiakan ya kedatangan Ramadan bahwa kita harus bisa mengoptimalkan ibadah kita, amal soleh kita dan salah satu persiapan kita dengan ilmu. Selain tentunya dengan banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah agar kita nanti bisa dipertemukan dengan Ramadan. Nah, dengan pun ilmu ini, dengan rombol ilmi pada malam ini,
yang akan nanti disampaikan oleh kita yaitu Ustaz Muhammad Soleh. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang semoga menjadi insight atau pencerahan atau masukan bagi kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita, baik itu ruhani kita, jasad dan sebagainya untuk lebih siap menghadapi Ramadan dan melaksanakan ibadah dengan optimal di bulan suci yang kita nantikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebelum ditutup, saya ada pantun ya. Nah, semoga teman-teman lebih semangat ya untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Siap ya. Jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Nah, cuma suaranya Jauh. kok. Oh, jauh. Ya jauh kalau di Serang, kalau di Kalimantan kan deket ya. Diulang ah. Jalan-jalan ke Balik ah. Jalan-jalan ke Balikpapan. Mudik. Singgah sebentar membeli kurma. Cakep. Mari sahabat kita sambut Ramadan. Semoga dicukupkan umur dan Allah memberkahi kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa Amin. saya Ya Rabbal sampaikan. Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila itu berakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi baik Waalaikumsalam kepada MC kita, warahmatullahi Kang Asep. Silakan Kang Asep. wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kasir pada Ustadz Tuki yang telah memberikan motivasi kepada kita semua untuk menyambut Ramadan dengan memperbanyak amalan. Selanjutnya, baik, oke. Ahlan wa sahlan Ustadz Habib Ibrahim yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah salah satu founder atau co-founder ya dari komunitas Hafiz on the Street. Ya Allah, ahlan wa sahlan, Mas Bib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hadirin yang semoga selalu dirahmati Allah. Mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Kiai Martono Soleh. Insya Allah beliau sudah ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kosongkan kembali gelas-gelas kita, kemudian kita serap segala ilmu yang akan beliau sampaikan nanti dan semoga kelak di Ramadan bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalani bulan Ramadan. Kemudian bagi yang tidak berhalangan dan tidak ada uzur, dimohon untuk membuka kameranya agar apa namanya salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan kita bisa menatap guru secara langsung dan kita berhadapan langsung secara langsung dengan gurunya. Kalau seandainya kita sendiri kita tidak tidak apa namanya tidak saling menatap gitu ya, tidak saling melihat, nah, semoga tidak mengurangi keberkahan dalam mencari ilmu. Baik pada Kiai Matono, kami persilakan. Suaranya belum keluar, Pak Yai.
suaranya. Ini kedengeran nggak? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ya? Pakai ini aja ya. Bagusan ini ya, Ustaz. Lebih cerah, Fei. Ya, lebih lebih cerah ya. Ya. Pakai handphone saja ya. Tadi pakai laptop. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على نيران. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat host, rekan-rekan Habib on the Street yang berada di seluruh Nusantara, mudah-mudahan kita semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bagi kita sekalian untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat, kelezatan-kelezatan nikmat yang Allah janjikan kepada kita sekalian. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikhtiarkan pada setiap saatnya untuk iktiba, mengikuti segala sunnah, uswah-uswahnya, agar kita berharap semuanya dalam hati. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita sama-sama mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang dimintakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Si fulan, si fulan, si fulan, seluruh anggota Habib on the Street adalah umatku. Masya Allah. Harapan kita sampai saat ini adalah harapan yang diharap-harapkan seluruh umat, agar kita senantiasa diakui nanti di yaumil akhir adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan haknya yaitu untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan Habib on the Street yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, wabil khusus guru saya, kiai saya, sesepuh saya, walaupun lebih sepuhan saya, biar nggak tegang-tegang banget. Usbib, sehat Usbib. Alhamdulillah bisa hadir. Kalau saya salah, mohon dibukakan pintu maaf. Nah, yang saya hormati, saya takzimi ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan
senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala berkah ilmunya sampai ke dalam ke kita sekalian. Yang saya hormati Umi Ismi, mudah-mudahan semua daripada ilmu-ilmunya sampai ke kita sekalian insya Allah. Dan wabil khusus Bapak Presiden Habib on the Street, ini baru pertama kali saya nge-zoom dengan beliau langsung suruh ngomong. Nah, belum pernah nge-zoom saya sejak jadi presiden, jadi hari ini nih nge-zoom langsung saya suruh ngomong. Jadi saya gemeter ini. Agak deg-degan terus terang. Langsung datang, langsung didaulah. Kan belum tahu ilmunya ya. Bapak Ustadz Luki dan para sepuh, para bina sepuh, para kiai, para habaib yang tidak disebutkan satu persatu, mungkin melihat dari tempat yang lain, para ustazah dari seluruh Indonesia yang ikut gabung dalam kesempatan hari ini, yang senantiasa takzimi saya hormat selalu, apapun uswah dan petuahnya, mudah-mudahan saya sanggup untuk melaksanakannya. Rekan-rekan dimuliakan Allah, para teman-teman pejuang Al-Quran, hari ini kita disatukan dalam satu niat yang sama. Maka tidak salah dalam materi kesempatan hari ini adalah Tarhib Ramadan dengan tema Al-Quran menyatukan kita. Dari tema-tema yang sedemikian berat, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa maksud daripada tema tersebut. Yang pertama, dari rasa gembira kita saja kita sudah termasuk orang-orang yang disatukan hatinya karena apa? Karena datangnya tamu yang mulia di hadapan kita. Kalau seandainya yang datang ke tempat kita adalah orang-orang yang kita cintai, kalau seandainya yang datang kita adalah orang-orang yang dihormati, tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menghargai, untuk bisa menghormati, untuk bisa memberikan hati kenyamanan kepada tamu. Mungkin kita akan mempersiapkan segala sesuatunya semampu-mampu kita. Tapi pada saat hari ini lebih mulia daripada seorang makhluk. Daripada makhluk. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang nantinya tamu kita akan memberikan penyelesaian masalah apapun yang ada di dalam manusia. Maaf. Manusia itu punya masalah besar yang paling pokok dari segala masalah. Apa masalah manusia yang paling pokok pada kesempatan hari ini? Yaitu masalah yang paling pokok itu ada dua. Kenapa kita harus gembira datangnya Ramadan? Karena Ramadan akan menyelesaikan seluruh masalah manusia. Apa masalah manusia yang saat ini? Yaitu satu, al-insanu mata'ul khata wa nisyan. Yang pertama, manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya lupa. Dan manusia dengan salah dan lupa itu penuh dengan dosa. Ini alasan Allah memberikan suatu hadiah istimewa, tamu istimewa kepada kita sekalian. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, tempatnya salah dan lupa. Yang pertama. Kita punya dosa ilmu. Kita punya ilmu diam saja. Atau kita punya dosa lisan yang tidak perlu diomongkan, diomong-omong terus. Atau kita punya dosa dengan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika ada majelis taklim, ketika ada masalah apapun, ketika ada majelis taklim, ada majelis ilmu, kita enggan untuk datang. Atau kita punya salah dengan kesempatan yang kita punya. Semua disia-siakan, masa muda kita penuh dengan dosa, atau dengan disia-siakan ya masa-masa muda kita. Jadi waktu kita kadang-kala waktu yang membawa dosa. Atau ilmu kita justru ilmu yang membawa dosa. Atau lisan kita yang sering bicara, tetapi tanpa bisa melaksanakannya. Bahkan Allah melaknat lisan kita, melaknat diri kita,
dengan kalimah kabura maqtan indallahi an taqulu wa ma lam taf'al. Allah sangat murka kepada lisan kita. Jadi masalah yang utama kenapa Allah mengirimkan tamu yang istimewa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pokok di dalam manusia, ini adalah masalah yang pertama. Coba kita bayangkan. Dengan kalimah Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan dalam satu malam kemuliaan untuk menjadikan masalah manusia keluar dari masalahnya. Yaitu diberikannya al-huda, diberikannya petunjuk yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka kita wajib pada saat ini. Benar-benar Al-Quran menyatukan kita pada saat hari ini dengan kalimah kegembiraan. Oh, ternyata Allah menyuruh kita melaksanakan saum di bulan Ramadan untuk menyelesaikan masalah utama dalam manusia. Mungkin semua paham, mungkin semua mafhum atau paham dengan kalimah man shoma ramadhana imanah wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kalimah yang berikutnya man qama ramadhana imanah wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selesai masalahnya. Masalah manusia yang utama adalah ketika melaksanakan amaliyah apapun, dosa yang dikumpul-kumpulkan. Atau bahkan kita bersedekah sedikit saja pengen diumumkan. Atau mungkin apa saja yang kita laksanakan untuk amaliyah. Terbersit rasa riya sehingga hilang semua pahala-pahala kita. Dan bahkan menuntun kita ke dalam perbuatan dosa. Yang pertama masalah manusia. Kenapa Allah menurunkan Ramadan bagi kita? Yang pertama masalah utama bagi manusia adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Dengan kalimat tadi, dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban tanpa dihitung-hitung dan ikhlas, maka dihapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Atau man qama ramadhana imana wahtisaban, barang siapa yang sholat malam, berdiri pada malam hari dengan iman dan ikhlas tanpa dihitung-hitung, tanpa harapan lain kecuali hanya minta ikhlasnya Allah, maka dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Selesai masalah manusia yang pertama. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Habit on the street, dimanapun berada, betapa bahagianya kita selaku umat Rasulullah SAW dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan hanya gembira saja ketika kita datangnya bulan Ramadan, Allah sudah menjanjikan melalui Rasulnya, man fariha dukhuli Ramadan, haramallahu jazadahu ala nira. Artinya dengan puasa, dengan kita melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, Allah menjanjikan diharamkan jasadnya atas api neraka. Apa sih tujuan kita ibadah? Tujuan kita ibadah hanyalah satu. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah dengan memohon ampun, diampuni segala dosa-dosa kita. Dan bagaimana kita bisa mendapat ampunan dosa-dosa kita? Dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pucuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah ridho sama kita. Maka dijanjikan dari awal, kalau seandainya kita gembira nih berapa datang pertama kali, datang bulan Ramadan dari kemarin kita sudah hitung dari 100 hari, 99 hari, bahkan sekarang masih ada terbit.
berapa hari kita akan datangnya bulan Ramadan? Masya Allah. Itu menunjukkan betapa bahagianya kita selaku penghafal Quran, hafidh on the street di mana saja. Kalau kita melihat situ, oh, ada kebahagiaan ketika kita menjadi anggota hafidh on the street. Karena apa? Kita juga bahagia sekali untuk datangnya bulan Ramadan, untuk menghilangkan satu masalah utama dalam manusia. Maka apabila kita mendapatkan ridho dari Allah, apapun yang kita minta, Allah pasti kabulkan. Apapun keinginan kita pengen jumpa dengan Allah, Allah kabulkan. Kenapa Allah menawarkan di ayat 176, 186, fa'idaya sa'alaka fa'in qarib. Ada sela-sela di antara puasa tentang pengen dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai masalah pertama. Karena hanya satu, datangnya bulan Ramadan. Maaf moderator, hari ini saya ngobrol sampai jam berapa nih? Kita ngobrolnya mau panjang apa mau pendek nih? Kalau Ustadz Bobi mah sudah tahu saya timernya. Tapi kalau saya mah nggak tahu. Biasanya sampai 2 jam, 3 jam saya nggak bisa nge-timer ini. Sampai jam berapa, Ustadz? Insya Allah sampai jam 9:10. 9:10, Masya Allah. Panjang amat. Iya, maaf. Afwan semuanya. Kalau saya bukan ini ya. Biasanya kita ngobrol itu di offline. Kalau di offline saya 2 jam berdiri sanggup, jujur. Yakin. Tapi kalau di ini online kayak gini kayaknya saya ngomong sendiri. Baik. Tadi masalah yang pertama, bahwa masalah besar yang ada di dalam manusia, di dalam diri kita, adalah satu tempatnya salah dan lupa. Akibat salah dan lupa, akhirnya terkumpullah semua dosa-dosa kita. Dan diselesaikan dengan satu gerakan, yaitu bulan Ramadan. Maka tidak salah kalau kita betapa bahagianya menjemput Ramadan dengan berbagai macam cara. Ada tarhib Ramadan sambil, maaf ini kita bicara masalah tarhib ya. Sambil sama-sama berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, ada pawai, ada macam-macam. Itu menandakan berdatangnya bulan Ramadan sudah ada di ambang pintu. Kita bahagia. Tapi kadang-kala terinterpretasi kita, kebahagiaan kita kadang-kala disalahgunakan. Orang mau tarhib Ramadan, malah pengajian-pengajian ditutup dengan acara tawakuf. Apa tawakuf? Ini menjadi tradisi yang kadang-kala keliru bagi kita. Afwan ya, mungkin ada yang acara tawakuf di sini. Tawakuf kan artinya berhenti ya. Takutnya tawakuf itu ada ya, Tad? Ya, yang acara tawakuf ada ya. Maaf, pengajian saya tak larang tawakuf. Jemaah saya itu tak larang tawakuf. Kenapa tawakuf? Tawakuf itu artinya berhenti. Bagaimana kita mau bahagia menghadapi bulan Ramadan ketika pengajian diberhentikan sementara, majelis taklim istirahat sementara, alasannya mau masak-masak berbuka? Masya Allah. Kebahagiaan kita dinodai dengan kalimat tawakuf. Kadang-kadang tawakuf dikatakan berhenti sementara. Takutnya kalau wakafnya wakaf mim, wakaf mutlak, berhenti semuanya ini. Enggak Ustadz, itu wakafnya wakaf lala. Wakaf lala juga berhenti juga. Harus diulangi dari awal. Kasihan sama asatidnya. Tadinya sudah juz 29 karena diulangi. Harus ke juz 28 lagi. Masya Allah. Enggak Ustadz, kita wakafnya wakaf sholat. Masya Allah, masih ngeyel aja. Maka teman-teman semuanya, ibaratnya kegembiraan kita, hendaklah jangan dikotori dengan perkara-perkara yang tidak semestinya. Apalagi yang tawakuf, acara tawakuf, istirahat sementara dengan jalan-jalan kemana-mana. Masya Allah.
Kemarin Ahad kemarin saya jalan-jalan kemana-mana. Tujuannya apa? Melihat jemaah saya pada jalan kemana. Masya Allah. Ada yang ngumpul di pantai, ada yang ngumpul di gunung, ada yang ngumpul di mana. Ya kalau memang tawakuf niatnya untuk mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan dengan kebahagiaan yang luar biasa, silahkan. Mungkin tawakuf kita untuk mempersiapkan keilmuan kita dengan ilmu-ilmu yang belum didapat, berhenti sementara di sebuah majelis, tapi mencari sebuah majelis yang lebih tahu, tak paham ilmunya, boleh-boleh saja namanya mempersiapkan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita ingatkan, yang pertama, kita menyelesaikan datangnya bulan Ramadan ini adalah menyelesaikan masalah-masalah manusia. Yang pertama, karena manusia masalahnya tempatnya salah dan dosa. Salah dan lupa. Yang kedua, Allah memberikan kita bulan Ramadan karena Allah tahu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya pendek. Antara sitin wa sipin. Baina sitin wa sitin. Di antara 60 dan 70 tahun. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku umurnya tidak lebih daripada umurku. Kalau Rasulullah umurnya 63 tahun, sementara dibandingkan dengan umur-umur para nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, atau Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi terdahulu, atau yang terdekat saja, Nabi Isa alaihissalam yang 200 tahunan lebih. Artinya apa? Kalau umat Rasulullah, umat Muhammad tanpa diberikan hadiah istimewa berbentuk Ramadan, maka tidak akan sama mulianya dengan umat-umat terdahulu. Masalahnya kita itu umurnya pendek. Antara 60 dan 70 tahun. Maka Allah berikan kemuliaan kepada seorang buah tamu. Namanya Ramadan. Ditarhibkan, dibahagiakan sama kita. Nah inilah. Bisa menyelesaikan umur kita yang pendek. Artinya dengan umur kita yang pendek, tentunya ibadah kita itu harus banyak. Kalau umur kita yang pendek, tentunya belum cukup untuk bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Maka Allah menyediakan sebuah tamu yang istimewa, namanya Ramadan. Apa yang menjadikan kebahagiaan bagi kita? Yang pertama, kalau seandainya kita mempertanyakan tentang amaliyah kita yang sedikit, ketika datangnya bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan amaliyah kita dengan pahala sekehendak Allah. Kullu amali Adam lahu. Setiap amal Adam adalah untuk diri kita sendiri. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Maka amatlah kecewa kita. Batin kita itu akan kecewa sendiri. Ketika Allah menyediakan untuk kita dengan kalimat setiap anak Adam amalnya untuknya kecuali puasa, sementara kita menyia-nyiakan kehebatan puasa dengan pekerjaan yang sia-sia. Apa itu pekerjaan yang sia-sia? Tawakuf tanpa jelas misalnya. Pekerjaan sia-sia. Rekan-rekan dimuliakan Allah. Hanya karena pahala. Misalnya yang kita kejar adalah pahala. Balasan dari Allah. Kalau Allah sudah mengatakan setiap anak
amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka yang kita harapkan adalah kita termasuk orang-orang yang di dalamnya yang amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Satu, hanya karena satu kalimat yang di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa setiap anak Adam itu amalnya untuk dia sendiri, kecuali puasa untukku kata Allah. Dan aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya. Masya Allah. Coba kalau seandainya kita sama-sama bersatu nih saat ini. Dengan kesatuan Al-Quran menyatukan kita. Masya Allah. Temanya Al-Quran menyatukan kita di dalam bulan Ramadan ini. Kemarin sudah ada janji 1 juz, 2 juz, saling baca. Masya Allah. Itu namanya satu niat. Untuk menyatukan. Maka rekan-rekan dimuliakan Allah. Itu hanya kalimat dalam satu hadis qudsi. Apalagi ketika dikatakan kita sudah akan datang sebuah malam yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu akhirnya akan menjadikan kita apa? Masya Allah. Menjadikan kita orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Dua masalah utama manusia diselesaikan dengan sebuah tamu yang bernama Ramadan. Masalah manusia yang utama diselesaikan dengan masalah satu, yaitu Ramadan. Maka rekan yang dimuliakan Allah, kalau seandainya benar-benar kita tarhib Ramadan di saat ini, kalau kita benar-benar siap untuk melaksanakan Ramadan, maka harus kita persiapkan beberapa hal. Tadi Qori membacakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semua. Tapi apa persiapan untuk itu? Maka yuk kita persiapkan yang jelas. Nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, persiapkanlah satu, ruh kita. Persiapkan ruh kita. Banyak-banyak berislah diri. Banyak-banyak memohon maaf kepada yang lain. Ruh kita siapkan. Kalau seandainya saat ini belum ada yang berkunjung kepada orang tua yang saat ini sudah renta, atau saat ini orang tua kita jauh, yuk kita sama-sama. Setidak-tidaknya kita mengingat dan video call atau menelponnya. Sungguh, mereka merindukan kita saat-saat kita menghadapi dalam bulan Ramadan ini. Kita minta ampun. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, persiapkan ruh kita. Berislah diri, bermusafahah. Kumpul sama orang, sama keluarga. Ngitung-ngitung diri kita. Yang pertama, ruh kita. Maka pada saat bulan Ramadan, pada saat acara munggahan, ya Allah. Ini belakang saya itu lagi-lagi ada munggahan nih belakang. Saya di belakang ini, di belakang lembaga ini, Ustaz Asep di belakang ada lagi acara munggahan. Saya sudah di order sama Hafid on the street. Di belakang tuh ada kedengeran mungkin. Masya Allah. Ramainya luar biasa. Tujuannya cuma mungkin mau salam-salaman, mau berpeluk-pelukan, agar nanti bulan Ramadan kita ikhlaskan semua yang ada dalam diri kita. Kesalahan-kesalahan kita mohon diampuni sama Allah. Kalau urusan dengan Allah kita tinggal beristighfar minta ampun sama Allah. Tapi kalau urusan dengan manusia sebelum manusia menghalalkan, insya Allah nempel terus itu rasa bersalah dan dosa kita. Yang pertama ruh. Takniyah rubi ruhi katanya. Yang kedua apa? Yang kedua kita persiapkan jasadi. Badan kita. Takniyah jasadi.
bersiap-siap dengan badan kita. Kalau seandainya badan kita tidak mulai disiapkan saat ini, bagaimana kita akan menyambut bulan Ramadan yang begitu mulia? Kalau kita kedatangan tamu, kita juga harus berusaha untuk ngecat, minimal ngepel, minimal mempersiapkan karpet. Lah kalau kita badan kita datangnya bulan tamu yang istimewa, kita datangnya seperti biasa-biasa saja. Yuk kita rubah pola itu. Kalau kemarin kita hanya menghafal Quran satu ayat, setidaknya satu ayat jadi hafal, selainnya dibaca. Agar kita terbiasa ketika kita pada saat bulan Ramadan memaksimalkan ibadah. Memaksimalkan ibadah bagaimana? Walaupun ada hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa adalah ibadah, masa ibadah kita mau tidur terus? Lebih baik kita satukan dalam hati kita untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi badan kita akan sehat. 1, 2. Takniyah jasad. Yang ketiga, minimal kalau kita melaksanakan berteriak-teriak marhaban ya sahur Ramadan, marhaban sahur siam, harusnya kita persiapkan apa lagi? Harusnya kita persiapkan apa yang mal kita. Takniyah mal. Maliyah kita. Harta kita harus kita persiapkan. Kita sadar kalau yang seandainya kita melaksanakan bulan Ramadan itu banyak sekali keinginan. Banyak sekali keinginan. Kang Asep aja yakin saya. Bulan Ramadan itu kolak ada. Ya, es campur ada. Ya, gorengan pasti wajib. Ya, macam-macam korma mah simbolik doang kirim korma mah. Yang lainnya temennya yang banyak. Minimal kalau seandainya harta kita persiapkan untuk bulan Ramadan, maka yuk setiap hari kita bisa sedekah subuh. Setiap hari kita bisa menjalankan rekening kita untuk sedekah subuh. Atau setiap saat kita bisa MBR ya, menabung berkah Ramadan. Ya. Atau kalau memang secara offline kita setiap terawih kita bisa memasukkan sekeping, 2 keping daripada yang kita punya. Tapi kalau sekarang kita tidak mempersiapkan hal itu, maka untuk merebut yang namanya keistimewaan Ramadan amat berat. Yang terakhir dalam tarhib Ramadan ketika kita marhaban ya sahur Ramadan, marhaban sahur siam, marhaban sahur qiyam. Yang terakhir adalah kita siapkan ilmu kita. Takniyah bil ilmi. Siap untuk melaksanakannya dengan ilmu. Maka sangat terlambat kalau seandainya bulan Ramadan masih mempertanyakan hukum-hukum tentang Ramadan. Sangat terlambat kalau seandainya sudah kita melaksanakan bulan Ramadan, masih bertanya, Ustadz gosok gigi batal enggak? Sangat terlambat kalau seandainya pada saat bulan Ramadan, Ustadz kotek-kotek kuping itu batal enggak? Maaf, Tat, jalan enggak nih Tat? Ada suaranya enggak Tat? Kalau yang satu macet, yang satunya seperti itu. Nah, ada jalan. Jalan ya? Ya. Insya Allah. Yang satu mati ya? Ya. Oh yang satu mati. Baik. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Maka satu pertama. Yang tadi. Persiapkan tentang ilmu. Ilmu kita persiapkan. Ada yang lebih ekstrim lagi pertanyaannya. Ketika Ramadan kita kentut di air batal enggak? Masya Allah. Maka kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa tidak wajib? Tapi kutiba. Itu karena kata kutiba itu mengandung persyaratan. Di kalimat kutiba itu ada syarat sahnya melaksanakan puasa, yang membatalkan puasa, yang diwajibkan puasa, itu ada semua dengan kalimat kutiba. Coba kalimat wajib. Jadi wajib. Mau sakit,
mau anak kecil, mau besar, harus puasa. Tapi Allah Maha Rahman dan Rahim. Maka perlulah kita takniyah bil ilmi untuk mempersiapkan ilmu kita di dalam bulan Ramadan. Persiapan tarikh Ramadan bukan kegembiraan, bukan kegembiraan yang berlebih-lebihan, bahkan mewakafkan taklim, bahkan mewakafkan kajian rutin. Tapi hendaklah pada saat ketika kita menteriakan marhaban ya syahrul Ramadan, hendak mempersiapkan semuanya. Maka rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita disatukan dalam satu niat yang sama, yaitu menyelesaikan dua masalah besar manusia secara bersama-sama. Dengan kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dengan Al-Qur'an kita sama-sama setiap saat mempelajari kebaikan-kebaikannya. Dengan Al-Qur'an, mudah-mudahan di saat bulan Ramadan ini kita dilipat gandakan bacaan-bacaan kita. Yakinlah bahwa yang namanya alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana dengan satu juz? Berapa huruf yang kita baca? Dikalikan berapa yang Allah janjikan? Atau Allah sendiri yang akan menghitung bacaan-bacaan kita? Mari kita satukan niat kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, tarhib Ramadan ini dengan segala kemenangan. Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar seandainya bisa menyelesaikan masalah umur kita yang pendek, maka ternyata jelaslah bahwa datangnya Ramadan menyelesaikan benar-benar dua masalah manusia yang setiap saat kita pikirkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap bulan Ramadan ini tepat 40 menit saya menyampaikan ini tepat 21.00, yang 10 menit mungkin ada guru saya nggak enak kalau ngomong banyak-banyak Pak Ustaz Asep, yakin ada Uspip masalahnya. Saya lemparkan ke Uspip. Assalamualaikum Uspip, saya sapa-sapa dulu ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi kebenaran bagi kita sekalian. Dan yang terakhir, saya nggak memenuhi sampai 21.10. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk saling menyapa dan termasuk saya. Mungkin saya belum mengenalkan kepada pengurus baru nih. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diundang. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita. Ramadan saat ini hendaklah kita bersama-sama bahu-membahu untuk memenangkan dua perkara yang di atas. Kita dilipat gandakan dengan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dihapuskan semua dosa-dosanya dari apa yang telah kita perbuat setahun sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kita melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Yang kedua, umur kita yang pendek antara 60 dan 70 tahun kita dituntut untuk bisa melaksanakan amaliyah ibadah yang luar biasa. Maka yuk kita kejar malam yang 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Dari mulai tanggal 1 besok, puasanya kapan sih? Ya nanti setelah diputuskan. Ya. Maka teman-teman yang lain, yuk kita tetap berbicara dengan Al-Quran, kita selalu dengan lisan kita basah dengan Al-Quran, kita selalu lisan kita membicarakan yang baik-baik, agar Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Mari yang kita harapkan semuanya menjadi pemenang Ramadan tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih baik saya ada Ustadz Bib nggak bisa ngomong Ustadz Bib, guru saya
Ya, dari saya cukup sekian. Atas segala kesalahan saya adalah benar-benar atas salah ucap saya adalah benar-benar kebodohan daripada saya pribadi. Hak kebodohan saya pribadi. Dan apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah Waalaikumsalam khairan warahmatullahi katsir wabarakatuh. Bapak Yai yang telah menyampaikan beberapa petuah untuk kita. Masya Allah, ini sangat ini sekali. Sebentar. Ini, Coba disapa. tadi SBib. Yang doa siapa? Ya Usbib lah. Lagi cari SBib gimana ini? Jawab. Baik, sebelum kita menutup, mungkin mohon izin untuk membacakan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Martono. Yang pertama, Allah menghadirkan Ramadan untuk kita semua itu untuk menyelesaikan dua masalah utama bagi manusia. Yang pertama, al-insanu makanul khata wa nisyan, yaitu menyelesaikan kesalahan-kesalahan kita akibat kelalaian kita. Ya. Yang kedua, akibat apa namanya? Allah mengetahui bahwa usia umat Nabi Muhammad itu sangat-sangat pendek dibanding dengan umat nabi-nabi yang lain ya, yang bisa sampai 100, 200, 300 bahkan sampai 1000 tahun. Bahkan makanya Allah turunkan apa namanya Ramadan dengan malam Lailatul Qadar di mana keutamanya adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Insya Allah sangat beruntung sekali kita bagi umat Nabi Muhammad ya. Dan kemudian persiapan yang perlu kita siapkan menjelang Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi ya. Yang pertama, mari kita siapkan ruh kita siapkan apa namanya kita bersihkan dengan meminta maaf, dengan muhasabah, kemudian mengunjungi suatu orang dengan kepada orang tua, kemudian kedua jasad kita siapkan agar puasa kita kuat ya, terutama fisik ya rajin-rajin olahraga biar nanti puasanya makin segar. Kemudian yang ketiga siapkan harta karena apa namanya bulan Ramadan itu ya waktunya kita beramal sebanyak-banyaknya, perbanyak sedekah, perbanyak ya intinya tidak menabung, tidak terlalu banyak menabung di mulut dan di perut ya. Selanjutnya yang terakhir adalah ilmu. Jadi pesan Pak Yai siapkan ilmu-ilmu tentang puasa dan kalau baru bertanya saat ini ya telat gitu ya karena sudah menjelang puasa. Tapi semoga meskipun telat dengan keutamaan thalabul ilmi tidak mengurangi keberkahan puasa kita. Baik, Masya Allah, cukup, cukup, cukup apa namanya, cukup, Pak, apa namanya, sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, untuk itu, mari selanjutnya ada tanya jawab. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang ingin bertanya terkait tentang puasa atau terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Kiai Martono. Maka saya persilakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh open mic langsung atau raise hand terlebih dahulu, boleh. Silakan. Afwan, kok nggak ada suaranya ya? Umi ya, siapa sih? Ini siapa ini? Enggak kedengeran. Tadi siapa? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran Oh, ya.
Ya, silakan. Baik, saya hanya menceritakan secara global saja ya, tidak secara detail. Tujuannya biar kita banyak komunikasi. Ya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman, kenapa kita harus sediakan tentang ilmu untuk berpuasa? Kita buka lagi lah biar 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 cair. Tahun beberapa tahun yang lalu materi ini sudah kami sampaikan sebenarnya. Ramadan itu adalah puasa yang paripurna. Dikatakan bahwa yang namanya puasa itu adalah perkara-perkara ibadah siriyah. Maka pada saat ini melaksanakan Ramadan, kenapa harus dengan ilmu? Agar kita tidak sia-sia memilih ibadah yang istimewa. Wah, saya hanya melihat Bunda Yayah aja nih. Sehat, Bun? Baik. Yang pertama, keistimewaan Ramadan. Kalau bahasa Jawa itu berkumpulnya 3 kalau bahasa Jawa. Kalau bulan Ramadan itu saya dulu ingat kiai saya itu ngomongnya gini. Ini lebih bebas, lebih cair, lebih santai. Ya. Bahwa Ramadan itu ada sebuah keutamaan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia mengumpulkan 4 pokok pelajaran akidah yang dalam agama Islam. Yang pertama adalah ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam itu menandakan bahwa yang pertama kehebatan Ramadan itu mengikat dengan kalimat syariat. Kalau orang Jawa dulu kalau mau bulan Ramadan, apa le, ya, waktu newis teko, sekelap acul. Waktunya sudah datang, peganglah 4, jangan sampai ucul. Ya, dulu pernah saya sampaikan tentang filosofi ini. Yang pertama, jangan sampai melepaskan 4 yang jangan sampai lepas artinya. Yang pertama adalah di bulan Ramadan itu ada syariat. Ada syariat. Artinya ada aturan. Ada tata cara. Di bulan Ramadan ada syariat. Maka dari setiap pelaksanaan puasa, di puasa itu ada syariat. Ibadah siriyah yang penuh dengan syariat. Mana yang membatalkan, mana yang boleh, mana yang pahalanya besar, mana yang pahalanya kecil. Tidur pahala punya ibadah. Jadi ibadah, jadi pahala. Tapi apakah tidur itu akan mengalahkan dengan baca Quran? Tentunya tidak. Karena ada syariat. Yang kedua di dalam puasa itu ada hakikat. Bahkan kita lebih masyhur yang namanya hakikat puasa adalah pengendalian diri. Mengendalikan diri dari nafsu amarah, dari nafsu-nafsu yang akan membawa kita kepada nafsu yang buruk. Jadi mengendalikan diri. Hakikat puasa adalah pengendalian diri. Kemudian di dalam pengendalian diri ini hendaknya kita menjadikan membentuk nafsu-nafsu yang buruk menjadi nafsu yang mutmain. Nafsu yang baik. Yang ketiga, ada thariqat. Coba di dalam Ramadan itu kita diajarkan sebuah thariqat, artinya jalan. Jalan menuju mana? Jalan agar kita dekat dengan Allah. Tidak ada satu malam yang rokaatnya paling banyak. Hanya ada di bulan Ramadan di salat tarawih. Dan banyak amalan
Ketika dikatakan bahwa man qoma ramadhana imana wa ihtisaban, amalan itu adalah amalan tarekat bagi kita. Bacaan Quran yang kita baca saat ini adalah tarekat bagi kita. Hafalan Quran yang kita murojaah setiap hari adalah tarekat bagi kita. Jalan menuju bagaimana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jalan bagaimana kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Ramadan. Yang terakhir adalah adanya makrifat. Jadi pertama, Ramadan, puasa Ramadan itu harus ada syariat. Yang kedua, mengerti hakikat puasa adalah pengendalian diri. Yang biasa marah-marah dikendalikan. Yang ketiga, ada thariqah. Setelah kita bisa mengendalikan diri, maka kita berbanyak amaliyah-amaliyah ibadah yang sunnah. Karena yang sunnah akan dihitung dengan perkara yang wajib. Dan ataupun yang lain akan dihitung dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan thariqah sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat yang paling banyak rokaatnya hanya ada di bulan Ramadan yang sering lazim kita laksanakan. Bacaan Quran paling banyak, bahkan mendawamkan saya satu juz, Masya Allah. Yang terakhir syariat makrifat. Makrifatullah adalah tujuan kita. Bercinta dengan Allah adalah tujuan kita. Bahkan ada sebuah lagu yang luar biasa, saya kadang-kala senang lagu itu. Apa lagunya, siapa itu? Ku coba merayu Tuhanku, ya. Ku coba merayu Tuhanku, gitu. Bersujud, berdoa di dalam sujudku, ya. Masya Allah. Itu doa itu luar biasa itu. Limbo. Masya. Lagunya apa, siapa tuh? Masya Allah, Ustadz Asep hafal juga ternyata. Ya, Limbo itulah. ya. Ya. Itu lagu yang luar biasa itu. Bukan lagu pacaran itu. Ya. Bukan lagu yang macam-macam, itu doa lagu yang luar biasa merayu Tuhan itu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita sudah makrifat sama Allah Subhanahu wa taala, permintaan apapun kalau kita sudah cinta sama Allah, Allah mencintai kita. Jangankan dunia, Allah pasti kabulkan. Akhirat aja sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah dijanjikan sama Allah bagi orang-orang yang bermakrifat sama Dia. Bagi orang-orang yang cinta sama Dia. Bagi orang-orang yang rindu sama Dia. Maka surga pun sudah dijanjikan, apalagi dunia. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ini kesempatan. Kesempatan untuk bisa menyempurnakan daripada 4 akidah yang diajarkan pada kita sekalian. Demikian, karena nggak ada yang tanya, sudah 15 menit, saya serahkan kepada pembawa acara, saya serahkan kepada guru saya, Uspip. Ada Uspip ya? Kok nggak kelihatan di mana Uspip ya? Uspip terpental sepertinya. Terpental apa kabur nih ya? Saya mah senengnya ngomong kayak gini, biarin Uspip mah. Mana nih? Nggak ada ya. Untuk teman-teman nanti, bagi teman-teman yang bertanya, insya Allah malam ini kita menyediakan 3 door prize ya. Ya. Jadi Ada? bagi ini insya Allah akan ada door prize dari Masya Allah. Ngaji dikasih door prize. tuh ngaji dikasih door prize kan gitu. Baiklah, saya akan Silakan. sapa-sapa saja lah ya. Silakan ditutup saja pengajiannya, Ustadz Asep, biar teman-teman lebih banyak cair. Kayaknya melotot banget. Memang saya kalau ceramah saya nggak kayak ceramahnya Kang Luki, senyum terus. Kalau saya nggak ada pantun, nggak ada apa, ngotot terus, ngegas terus. Apalagi kalau offline. Kalau offline saya banyak menunjuk. Biar kaget. Baik. Ini ada pertanyaan nih Hmm. dari Kalivia Arum.
Kak Livia Arom ini dari mana ya? Bunyinya apa tuh? Oke, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Kemudian apa namanya? Kita beribadah hanya untuk mendapat ridho Allah. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui apakah Allah ridho atau tidak kepada kita, pada ibadah kita? Adakah ciri atau tandanya? Ustaz, monggo. Mm-mm. Kalau kita ingat ada sebuah perkataan, saya lupa suratnya. Ya, bagi orang yang beriman dan bertambah lagi imanannya, maka akan dikata di hatinya akan ada kalimat sakinah fi qulubihim. Maka akan ada ketentraman di dalam hatinya. Ciri-ciri orang yang melaksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadahnya menjadi ketentraman di hatinya, berarti Allah itu ridho. Satu, semua ibadah yang memberikan ketentraman, ini banyak banget ini. Oh, biar enggak hanya depannya saja istiqomah di bulan Ramadan. Yang pertama dulu, satu. Yang pertama, kalau kita pengen tahu Allah ridho atau tidak dengan kita. Yang pertama adalah kalau kita melaksanakan ibadah yang kita laksanakan kemudian dengan kalimat yang kita laksanakan itu mendapatkan sakinah ketentraman di hati, berarti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kadangkala orang kita menganggap bahwa kita diridhoi sama Allah kalau kita berdoa itu langsung dikabulkan. Tidak. Karena sebenarnya Allah itu akan mengatakan utuni astajib lakum di antara ayat-ayat yang tentang puasa. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, kalau dekat berarti Allah itu. Penghambaan kepada Allah yang dikatakan Allah ridho apabila ibadah kita menjadi ketentraman di dalam hati kita. Kalau nggak salah kalimat ini ada di surat Al-Fat kalau nggak salah. Apabila kita akan bertambah keimanan, maka akan mendapatkan kesakinahan, ketentraman di dalam kita. Makanya kadang-kadang ini Allah. Bagaimana ada pertanyaan yang kedua ya Ustaz Asep? Ada. Yang Iya, pertama itu saja jawabannya. itu. Kalau bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau kita melaksanakan ibadah berarti kita dapat ketentraman, sakinah fi qulubihim, berarti Allah ridha sama kita. Yang kedua, bagaimana biar kita istiqomah dari awal hingga akhir? Ya. Iya. Awal. Iya, siapa ini yang ngomong? Yang nanya. Sarah. Masya Allah. Yang menjadikan kita istiqomah, ya, yang menjadikan kita istiqomah sebenarnya sebuah pengharapan. Mengharap-harap yang utama itu adalah istiqomah. Siapa ini yang keluar? Oh ya, silakan Jambi karena sudah malam ya. Afwan, silakan. Hasanah, ya. Karena sudah malam ya, jam 10 ya lebih ya. Masya Allah, setengah 11 di sana. Maka teman-teman, bagaimana kita caranya istiqomah? Kadangkala kebalik. Datangnya bulan Ramadan pertama, hari pertama, luar biasa, semangatnya gaspol. Gaspol nih, full gaspol. Ya penuh ya. Padahal kadang-kala kita bikin untuk mendapatkan satu hari satu jus saja, kita kadang-kala berteori, satu hari satu jus. Sampai 6 hari udah selesai. Maksudnya selesai bacanya, gitu ya. Tapi bagaimana istiqomah? Yang pertama, lakukan amal kita semampu kita, sesuai dengan kegiatan kita, dan tambahilah sedikit apa yang tidak biasa kita laksanakan. Jangan pada saat hari pertama kita gas,
full habis-habisan. Traweh, tadarus sampai malam, pagi sampai sahur, habis sahur terus kemudian keletihan. Biasanya itu tidak akan tahan lama. Tapi kegembiraan kita dengan puasa, dengan kita datangnya bulan Ramadan, konsep yang pertama adalah lakukan secara sedikit tapi istiqomah. Kita pernah di sini itu ngomong masalah sodakoh ya. Ada orang yang melaksanakan infak sodakoh sekali masukin 100.000. Tapi berbulan-bulan dia tidak ada infak lagi. Salah kalau seandainya ada orang yang setiap hari 100.000, dia kemudian pada akhirnya bisa melampaui yang 100.000. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, yang namanya istiqomah itu bukan hanya pada saat mencari yang terbanyak. Bagaimana kiatnya? Misalnya kita melaksanakan 1 juz, tidak digembor, tidak dihajar dengan 1 juz dibaca 1 kali. Habis sholat 1 lembar, ya. Habis sholat 1 lembar, insya Allah, ya. Sebelum sholat 1 lembar, habis sholat 1 lembar, insya Allah 1 hari udah 1 juz sendiri. Tapi kalau kita paksa sekali baca 1 juz, insya Allah sulit untuk sampai. Ya, maka teman-teman mulailah yang sedikit pelan-pelan tapi terus menerus. Ya, syaratnya biar sampai akhir tetap dalam satu gas yang sama. Tidak usah dihabiskan dari awal, tapi terus menerus dari yang ringan, dari yang tetap mendapatkan pahala, dari tetap itu kita harus pilih-pilih. Makanya harus cerdas di dalam memilih muamalah, dalam memilih amalan-amalannya. Ya, apalagi Kang Asep, nggak ada lagi ya? Sudah ya? Masih Ada ada, lagi? Pak. Ada lagi? Pertanyaan kedua tadi apa namanya ketiga ya? Istiqomah yang ketiga Ketiga. istiqomah mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya Hmm. untuk meraih ma'rifatullah itu Hmm. apa saja kiat-kiatnya dari Bunda Halimah Pasuruan? Masya Allah. Terima kasih, Bun. Nah, kita paham dulu ya, arti ma'rifat itu apa? Ya, kita arti ma'rifat itu bukannya buta. Tidak melepaskan dengan apa-apa urusan tentang dunia, tidak. Dekat dengan Allah itu tidak melupakan dunia. Karena dunia ini tempat kita hidup. Kiat-kiat ma'rifat dengan Allah. Maaf, ini pertanyaan serius ya. Kiat-kiat ma'rifat dengan Allah. Kita pahami tentang dulu ma'rifat. Biar kita agak sedikit paham tentang ma'rifat. Ibu, ma'rifat dekat adalah suasana hati dengan sesuatu. Kalau seandainya kita mengingat orang tua kita hanya dengan melihat bekas atau melihat sarung yang tercampir, tidak usah melihat foto. Kita melihat baju orang tua kita yang telah tiada. Ketika melihat baju itu, maka terasa bahwa itu adalah baju orang tua yang saya sayangi. Atau ketika saya mencium selendang ibu kami. Mencium selendang ibu ketika dicium puluhan tahun atau 20 tahun ibu kita sudah tidak ada. Ketika dicium tentang selendangnya, kita cium, terasa bahwa ibu kita ada dekat dengan kita. Macet ya, Ustaz? Ya. Macet nggak, Ustaz? Enggak. Enggak ya. Di sini macet masalahnya.
Insya Allah. Kalau kita melihat sendal, maaf saya punya peci orang tua saya yang sudah merah kehitam-hitaman. Sudah merah kupluk banget karena dia untuk nyari nafkah dengan peci itu akhirnya pecinya menjadi merah. Kalau saya melihat dia, kalaupun melihat peci itu kita cium, saya ingat banget kapan dia jatuh, kapan dia bangkit, kapan dia berusaha semaksimal mungkin kita sadar. Itu namanya makrifat. Cinta sedalam-dalamnya. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Bagaimana kita makrifat dengan Allah? Dengan tarikat. Tarikat yang bagaimana? Tarikat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran adalah tarikat. Sholat malam adalah tarikat. Dan setelah kita melaksanakan tarikat-tarikat tersebut secara istiqomah, kemudian di dalam hati kita berkata, semua yang terlihat di dalam alam ini adalah milik Allah. Kemudian kita hanya berdoa kepada Allah, itu tanda makan kita akan datangnya makrifat. Maaf, saya sering mengatakan dengan teman-teman Hafidz on the Street, ayat Al-Quran itu ada dua. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah. Maka setuju kalau kita bilang kauniyah sambil gerak-gerak. Ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tersirat, yang tersirat di alam ini. Melihat gunung, indahnya gunung, ingat Allah. Melihat dahsyatnya banjir, ingat Allah. Semuanya ingat Allah, itu tandanya makrifat, maksum. Yang kedua ada ayat-ayat yang tersurat yang kita baca setiap hari. Maka seimbangkanlah. Yang pertama, thariqat mengikuti jalan Rasulullah. Sholat malam yang diajarkan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, semua kita jalankan, maka akan menjadi harapan kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, baca ayat-ayat Allah cara tarikat. Cara agar kita ma'rifat sama Allah. Baca ayat-ayat Allah. Tidak hanya yang tersurat saja. Tapi baca ayat-ayat Allah yang tersirat. Mana yang tersirat? Nah itu ayat-ayat kauni. Kauniyah. Allah mengajarkan untuk kita melihat bintang. Allah mengajarkan untuk kita melihat gunung. Allah mengajarkan kita untuk melihat lautan. Allah mengajarkan kita bagaimana air turun. Allah mengingatkan kita agar bagaimana air turun itu memecahkan tanah-tanah. Dan Allah mengajari kita tentang bagaimana tumbuhan itu tumbuh. Ketika kita melihat itu semua, yang dilihat kita adalah betapa besar dan dahsyatnya Allah yang Maha Kasih kepada kita untuk menciptakan itu semua. Itu tanda makrifat. Cara makrifat. Jadi bacanya kita, baca surat. Yang pertama, thariqat yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua, cara bagaimana makrifat, baca Al-Quran yang tersirat dan yang tersurat. Ikuti sunnah Rasulullah dan baca Al-Quran yang tersirat dan tersurat. Kemudian, Ustadz, maaf ya, ada thariqat yang begini, Ustadz. Maaf, pengamal-pengamal thariqat macam-macam. Naqsabaniyah, Al-Qadariyah, Naqsabaniyah, macam-macam. Tapi pada intinya, dia akan menjalankan lebih amaliyah-amaliyah yang biasa, lebih daripada yang biasa. Contohnya, thariqat baca Quran. Kalau seandainya thariqat baca Quran kita biasa 1 juz, kita berusaha untuk 2 juz. Setelah kita semuanya hafal terbiasa dengan terus, maka thariqat kita untuk memahami ayatnya. Maka thariqat kita, maka semakin lama dengan thariqat itu kita akan menjadi ma'rifat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya 2 saja. Yang pertama thariqat
untuk kita menjadi makrifat. Setelah syariat kita lulus, setelah hakikat dalam kita ibadah kita lulus, setelah kita thariqat, kita semakin banyak melaksanakan amaliyah sunnah, maka pasti makrifat akan muncul. Jadi urutan, tidak mungkin makrifat itu muncul hanya langsung. Saya makrifat sama Allah dengan duduk berzikir, kemudian kita berdoa sama Allah sampai datangnya sawang itu apa sarang laba-laba, berdoa sama Allah. Itu bukan makrifat. Tapi makrifat yang sebenarnya semua kerja kita, semua pola kita menggambarkan kita menjadi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang pernah yang berharap-harap sama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang warok kan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara untuk menjadi makrifat. Itu usaha yang amat berat bagi seseorang. Amat berat bagi seseorang. Bukan dia tidak belajar syariat, tidak. Belajar hakikat, tidak. Belajar thariqat, tidak. Kemudian dia mengaku, saya mau makrifat sama Allah. Saya mau bersilah diri di tempat berkhawat sendiri. Tapi tanpa menjadikan syariat, hakikat, thariqat menjadi jalannya, maka akan menjadi kesalahan baginya. Demikian, teman-teman. Siapa pertanyaannya? Tadi sudah ridho ya. Tanda-tandanya ada lagi ya, Mbak? Siapa lagi? Udah. Satu pertanyaan lagi, Pak Yai. Apa tuh? Dari Bunda Dewi Jakarta. Jika dalam menjalankan ibadah puasa dari awal sampai pertengahan baik, kemudian di akhirnya tidak, apakah termasuk orang yang merugi? Karena ada dalil yang menyebutkan bahwa sebaik-baik amalan adalah yang baik akhirnya. Masya Allah. Gini lah, masalah baik atau tidak, masalah diterima atau tidak, itu hak wewenang Allah. Yang penting kita berikhtiar melaksanakan semuanya untuk berusaha baik. Semuanya orang memang kalau kata di dalam kalimah kita doa, dalam kalimah harapan adalah husnul khotimah, akhir yang baik. Ini Bunda ini menyadur sebuah hadis, cerita di hadis yang menceritakan orang yang meninggal dikejar anjing untuk ketika mau berhijrah ini, ya. Jadi sebaik-baiknya amaliyah adalah baik akhirnya. Ibu, ada pertanyaan tentang husnul khotimah. Ada pertanyaan tentang husnul khotimah. Yang namanya husnul khotimah adalah ikhtiar dari awal. Yang namanya husnul khotimah adalah ikhtiar dari awal untuk selalu berbuat baik. Maka ada beberapa kiat-kiat untuk agar kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ya, ada beberapa asatidz menyampaikan ada cara-caranya untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, kita harus selalu berwudu dalam keadaan wudu. Kita sadar kalau kita berwudu itu kita akan menjauhi segala maksiat. Ya. Yang kedua, kita gemar melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Kalau perbuatan baik kita laksanakan, gemar perbuatan baik. Dan selalu mendatangi tempat-tempat yang baik. Ya. Itu memang ya, itu adalah bagian daripada cara. Tetapi kalau seandainya ikhtiar dari awal baik terus, puasa kita baik terus, kemudian akhirnya buruk, itu rugi. Ya pasti rugi. Ya, pasti rugi. Maka sebaik-baiknya amal adalah dari awal sampai akhir dalam keadaan baik. Bukan akhirnya saja yang baik, walaupun itu bagian daripada ridho Allah, bagian daripada qadarullah.
Apakah kita punya jaminan kita melaksanakan apa? Udah habis? Udah habis ya, Ustaz? Lanjut, Waktunya. Pak. Ya. Ya, apakah ada jaminan kalau seandainya kita nanti akhir akan menjadi husnul khotimah? Tidak. Apakah kita akan melaksanakan dapat jaminan sehingga ada tulisan di dalam belakang kaos itu ada semboyan di belakang, ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu ada itu semboyan di belakang kaos itu. Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Apakah ada jaminan ketika kita foya-foya itu tidak mati? Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mulailah dalam berhijrah. Jangan berharap-harap nunggu waktu nanti pada saat waktunya tua nanti kita akan selesai, akan kita taubat. Begitu juga berharap-haraplah kalau seandainya kita melaksanakan amaliah ibadah bulan Ramadan ini sampai akhir kita akan menjadi kuat dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan di dalam malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sudah teman-teman sudah pada kemalaman di Indonesia Timur, Bali dan sekitarnya. Mohon maaf apabila terlalu lama karena Isya di sini itu udah 7:30 ya tadi ya. Jadi terlalu lama. Ya, itu saja. Silahkan ditutup, Ustadz. Saya sudah salam tadi. Kita sama sambungan aja. Baik, Masya Allah, jazakallah khair kasir, Pak Sehat-sehat, Yadi. Bapak. Ya bisa baru bersuara dari tadi. Siapa dah? Siapa tuh? Aku, Saya nggak kenal itu. anakmu. Masya Allah. Kelihatan suaranya doang. Iya. Sengaja. Ya, baik, sehat. Ya, semuanya teman-teman dari MKQ ya pas sehat ya. Ustadz Nunu ada, Ustadz Nunu di situ. Ada. Ustadz MKQ ya Amjad. pas ada yang mewakili enggak ada. Ustadz Amjad dan Ustadz Alif. Oh, Ustadz Alif itu. Di mana itu MKI? Apa sih yang mana itu sih? Jakarta? Itu Ustadz Amjad, MKQ Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, ya Masya Allah. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau memang merasa puas silahkan tanya kepada hostnya. Kemudian bisa disampaikan kepada saya secara langsung atau secara WA. Itu pun kalau sempat dibaca. Ya. Saya banyak-banyak masalah janji nanti. Masya Allah. Oke. Mikrofonnya rusak ya. Mikrofonnya Bagi rusak ya. teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan itu ada nomor apa namanya, Oh iya, Ustadz Ustadz Alif. Alif. nomor Kasanti ya. Silakan nanti di chat nama sama alamatnya. Insya Allah kita akan kirimkan door prize-nya. Masya Nomor Kasanti Allah. silakan dicatat nomornya ya. Baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Insya Allah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Nah, semoga bisa kita implementasikan atau bisa kita terapkan ketika nanti kita beribadah bulan puasa ya. Berbanyak amalan-amalan soleh, baca Al-Quran sebagaimana tema kita pada malam hari ini, Al-Quran menyatukan kita. Jadi dengan wasiat Al-Quran, semoga Allah tetap menyatukan kita selama di dunia, dalam komunitas kebaikan, dalam komunitas Hafiz Andasrid. Kemudian Al-Quran, dengan wasiat Al-Quran juga kita disatukan oleh Allah kelak di surganya nanti bersama Rasulullah SAW. Baik, untuk apa namanya? Menambah kekuatan kita, menambah kekhusyuan, maka dari itu dan untuk menambah keberkahan juga, mohon kesediaannya lagi Pak Yai untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Oh, borongan ini. Di borang Pak Yai. Masya Allah. Baik, akhirnya eh, sebagai pembawa acara saya
Mohon maaf karena sudah pasti banyak kesalahan, banyak kekhilafan, baik kata maupun perbuatan, terutama terlebih lagi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai, menyiapkan apa namanya ruh kita. Jadi oleh karena itu saya juga memohon maaf apabila selama bermuamalah, selama berinteraksi dengan teman-teman dari komunitas Hafiz on the Street ada ucapan dan sikap yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Yai Murtono. Pada Pak Yai, saya silakan kembali. Baik, teman-teman. Hari ini banyak yang kita harapkan, khususnya untuk semua dalam diri kita. Tidak ada satu jaminan pun kita akan selamat, baik keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Maka yang kita takutkan adalah kita di dunia tidak selamat, di dunia di akhirat juga bisa selamat. Yang kita takutkan adalah ketika di dunia kita banyak berharap-harap minta sama Allah tentang keberhasilan akhirat, tapi ternyata di akhirat tidak ada satupun yang kita dapat. Maka yakinkan dalam setiap langkah kita dalam ibadah kepada Allah. Yakinkan dalam setiap kita dalam membaca, menghafalkan Al-Quran atau melaksanakan amaliyah-amaliyah lain. Hanya minta sama Allah untuk mendapatkan ridho. Hanya minta sama Allah untuk kita semuanya doa kita didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama berharap mudah-mudahan kita semua amaliyahnya diterima oleh Allah. Dan kita sama-sama berharap agar matinya kita sebagai akhir yang taat, sebagai akhir yang istimewa, sebagai akhir yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung ya Allah kepadamu ya Allah atas segala kealpaan dan kebodohan-kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami bersolawat kepada Nabi-Mu ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pemimpinnya para nabi. Maka ya Allah, banyak sekali dosa yang kita perbuat ya Allah, yang kami perbuat ya Allah. Dosa yang besar atau dosa yang kecil, yang dulu ataupun yang baru. Dosa lisan kami atau dosa pendengaran kami. Dosa mata kami atau dosa langkah-langkah kami. Ampunilah kami ya Allah. Atau dosa atas nikmat dan syukur kami ya Allah. Ya Allah, berapa nikmat yang Kau berikan pada kami ya Allah. Tapi kami kurang bersyukur dan kurang bersujud atasnya ya Allah. Ya Allah, umur kami yang kami sia-siakan ya Allah. Betapa dosa yang tercatat di dalam diri kami begitu banyak. Maka ya Allah, hari ini kami memohon ya Allah. Dalam tarhib Ramadan ini ya Allah, kami memohon ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertobat ya Allah. Ya Allah, sungguh kami ya Allah, kami takut ketika Engkau ambil nyawa kami. Ketika Engkau ambil roh kami. Ketika Engkau putuskan amaliyah ibadah dunia kami ya Allah. Kami dalam keadaan kufur dan ingkar ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya Allah. Alamin. Ya Allah, juga ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Hati ini kami Amin, ingin amin. bersih daripada segalanya, ya Allah. Dari segala Amin, kekufuran kami, ya Allah. Dari segala amin dosa ya Allah. kami, ya Allah. Juga dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, Amin. hari ini kami belum bersujud di hadapan simpuhannya, ya Allah. Amin. Hari ini kami belum tangan keriputnya, ya Allah. Hari ini kami belum bisa memeluknya, ya Allah. Kami belum Amin ya sempat untuk memeluk dan membauinya, ya Allah. Mencium harumnya, ya Allah. Amin Mencium ya Allah. wanginya, ya Allah. Sungguh, ya Allah, kami merindukannya, ya Allah. Amin ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Di antara jauh dan hati kami, ya Allah. Hati kami tautkan kepadanya, ya Allah. Bahwa sesungguhnya, ya Allah, kami merindukannya, ya Allah. Maka dekatkanlah hati kami dengan hatinya, ya Allah. Ya Allah, Amin ya ya Allah. Allah. Berikanlah kasih sayangnya, ya Allah. Amin. Kepada mereka, ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Hmm. Sanjunglah Amin. dia di hadapan makhlukmu, ya Allah. Bahwa orang tua kami yang masih adalah orang-orang yang terbaik di antara mereka dalam keimanan dan ketakwaannya, ya Allah. Ya Allah, Amin, amin ya Allah. bacaan Quran kami adalah karenanya, ya Allah. Sujud kami adalah karenanya, ya Allah. Maka, ya Allah, jadikanlah orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Sisa umurnya adalah sisa umur yang manfaat. Sisa umur Amin. adalah sisa umur yang penuh taubat. Sisa umur Amin. yang penuh taat. Dan ya Allah, Amin. kami memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kesehatan atasnya, ya Allah. Berikanlah Amin. kekuatan atasnya, ya Allah. Dan Hmm. Amin. jadikanlah dia, ya Allah, orang-orang yang penuh dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, Amin. hari ini kami belum bersujud kepadanya, ya Allah, untuk mengucapkan cinta kami kepadanya, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, yang telah Engkau panggil, ya Allah. Hari ini Amin. kami belum mengunjungi kuburnya, ya Allah. Untuk Amin. sekedar mengingat jasanya, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Jangan Engkau berikan siksa atasnya di kubur ini, ya Allah. Amin ya Allah. Kesalahan kami adalah kebodohan-kebodohan kami. Kealpaan kami adalah kebodohan kami. Kealpaan kami Amin. adalah kekeliruan kami. Ya Allah, jangan Engkau berikan fitnah kepadanya, ya Allah, atas kelalaian-kelalaian kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan Engkau berikan fitnah atas kebodohan kami kepadanya, ya Allah. Kami bersumpah, ya Allah, kami menyaksikan, ya Allah, yang mengenalkan kami kepadamu, ya Allah, adalah orang tua kami, ayah kami, ya Allah, yang mengadzankan kami di telinga kanan kami. Dan yang menyuruh sujud kami kepadamu, ya Allah, adalah orang tua kami, ya Allah, dengan kalimat iqamah di telinga kami, ya Allah. Allah, muliakanlah mereka, ya Allah, di alam kuburnya, ya Allah. Jangan Engkau siksa, ya Allah. Sungguh, ikhtiar kami dunia ini, ya Allah, adalah untuknya, ya Allah. Harta yang kami punya, ya Allah, adalah untuknya, ya Allah. Amin. Bacaan kami yang masih terbata-bata adalah untuknya, ya Allah. Hafalan kami yang masih sedikit adalah untuknya, ya Allah. Maka, ya Allah, izinkan kami, ya Allah, bertorikat di jalan ini, ya Allah, sebagai penghafal Quran, ya Allah. Amin. Berikanlah kami, ya Allah, bacaan dan hafalan kami sebagai torikat kami, ya Allah. Sebagai jalan kami menghadapmu, ya Allah. Sambil membawa jubah untuk orang tua kami ketika mereka dalam kegelapan dengan jubah yang Engkau janjikan dari cahayamu, ya Allah. Umi, Abi, sungguh aku merindukanmu, ya Ayah, Bunda, sungguh aku merindukanmu. Maka doa ini adalah yang tulus bagimu, ya Umi. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kami, doa para penghafal Quran.
Ya Allah ya Rabb, kami punya cita-cita, maka kabulkanlah cita-cita kami. Ya Allah ya Rabb, kami punya hajat, maka mudahkanlah hajat kami. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami punya niat untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan Al-Quran sebagai penyatu kami. Maka ya Allah ya Rabb, kami jauh ya Rabb, tapi satukan hati kami, lembutkan hati kami di dalam jemaah ini, di dalam jemaah Hafidh on the Street ini ya Allah. Satukan hati kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami merindukan mereka ya Allah untuk bisa berpelukan sambil berdoa, ya sahabatku, ya sahabat Quranku, selamatkanlah kami kalau seandainya kami tidak selamat di akhirat nanti. Sungguh aku rela kepadamu. Engkaulah para jemaah Hafidh on the Street sebagai penyelamat dan saksi bagi kami adalah orang-orang yang cinta kepada nabinya, yang berharap-harap agar bisa ketemu dengan Rabbnya dalam keadaan husnul khotimah, kebaikan di akhirnya ya Allah. Sahabatku, seandainya kemuliaan engkau dapat, ajaklah aku. Sahabatku, seandainya aku dapat kemuliaan karenamu, maka mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat dalam satu cinta dengan Al-Quran. Rabbana innaka sami'u du'a. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa kami, ya Allah. Maka kabulkanlah setiap ucapan dan doa-doa kami, setiap harapan kami, setiap ikhtiar kami untuk diwujudkan, ya Allah. Maka ya Allah, dalam keadaan jauh kami berpelukan ini adalah karena cinta kepadamu ya Allah. Rabbana innaka sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau maha mengampuni dosa-dosa kami. Engkau maha menerima taubat kami atas kasih sayang. Maka ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang penuh rahmah darimu. Dan perpisahan kami adalah pemutus daripada keburukan-keburukan kami. Maka tuntunlah kami ya Allah dalam kebaikan menuju ridhamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allah taqabbal min hajatina kullu hajatina ya mughitu aghithna ikti hajatina. Sebutkan hajat masing-masing agar Allah dengar dengan jamaah ini. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allahumma ja'alna awladana min ahli ilmi wa na'udzubika iyyahum min ahli syarri wa dhahir. Allahumma ja'alna awladana min ahli ilmi wa iyyahum min ahli syarri wa dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk kita sekalian yang ada di sini dan kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Ada yang lagi perjalanan mudah-mudahan Allah lindungi sampai tempat perjalanannya. Ya Allah, kabulkanlah atas fadilah suratul Fatihah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, mudah-mudahan semuanya kita dalam satu hati dimanapun tempat berada. Mudah-mudahan kita masih dalam satu cinta, dalam satu ikhtiar dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ada Ustadz Hilal. Kaifal Ustadz? Sehat Ustadz? Saya mau Ya, sehat, alhamdulillah. apa Ustadz ya? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama dalam satu cinta dengan Al-Quran, disatukan dalam jamaah yang istiqomah. Insya Allah, Allah ridha dengan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakumullah khair kasir pada Pak Martono yang sudah mendoakan, memimpin doa bersama kita semua untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga Allah ijabah semua doa-doa yang telah kita panjatkan dari A sampai Z-nya. Dan mohon izin untuk menampilkan sedikit info dari komunitas Hafiz on the Street. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Berbagai swalayan dan toko kelontong sudah bersiap menyambut dengan menjajakan aneka sirup dan kue kering. Tak ketinggalan dunia fashion yang telah meluncurkan mode-mode terbaru jauh hari sebelum Ramadan. Semua mengejar limpahan rizki dalam berkah Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sudah siapkan menabung untuk meraih keberkahan Ramadan? Program menabung berkah Ramadan bersama komunitas Hafiz on the Street. Mari kita persiapkan datangnya bulan suci dengan sedekah terbaik. Karena sedekah yang kita tunaikan saat ini akan disalurkan dalam bentuk paket buka puasa dan bingkisan untuk para santri penghafal Al-Quran, keluarga yatim duafa, hingga para musyafir di berbagai kota dan kabupaten. Meski Ramadan segera tiba, namun kita tidak pernah tahu apakah Allah masih mengizinkan kita untuk ada dalam bulan penuh berkah itu? Mari menabung berkah Ramadan dari sekarang, agar kita bisa turut panen limpahan berkah Ramadan, meski mungkin nafas tak lagi diraga. Ini sebenarnya ini cuma temperamen, jangan disegel. Baik, acara demi acara sudah kita laksanakan bersama. Tiba dan kita sudah ada di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Akhirnya saya akhiri acara pada malam hari ini dengan mengajak semua bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disambung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.